Belum tahu kan Om yang melukis kan? Ini bakat terpendam kita. Ini kayak lukisan Leonardo DiCaprio. Leonardo da Vinci. Keliru. Ini apa? Mikir, lukis Gambar juga apa, Om? mikir. Oh, ini ada campuran warna. Warna dicampur. Oh iya, Om. Warna-warna nggak hanya hitam doang. Ini lukisan, nggak tahu aliran apa. Aliran. Mas. Om Boy, Iya Mas. lagi melukis kali hitam. Iya. Nggak tahu. Kayak kali hitam ini. Ini kali hitam ini ya? Ini kayak Kemayoran, Wisma Atlet, tapi ini hitam semua, jadi kayak kali hitam. Oh gitu. Jadi gimana? Oke nggak Pak? Nggak oke. Nggak oke. Lu Nggak oke gimana? banget. Caranya gimana? Om Boy itu lebih cocok jadi penghibur Oh gitu. daripada Nah, iya. pelukis. Oh iya. Nah kalau Om Boy yang penting gayanya, nggak penting karyanya. Kalau Om Boy apa saja udah top Marco top. Top. Terima kasih. Nah inilah, ini tamu kita malam ini Pak Pramono Anung, Sekretaris Kabinet. Nah, Mas Lam, Gimana Om Boy? ngomong-ngomong. Minum dulu dong, Ya, boleh silakan minum. Aduh. Silakan. Ini Om. lepas ya, dilepas ya. Dilepas, lebih ganteng kalau begini soalnya. Kita ngomong yang enteng-enteng dulu Mas Pra. Monggo. Soal lukisan tadi kan kita dikritik, kurang ini, kurang itulah. Kenapa sih kok tertarik jadi pengamat atau pemerhati atau bahkan jadi kolektor lukisan Mas? Jadi dalam hidup itu mesti ada keseimbangan Om Boy. Keseimbangan antara kita, beban kerja dan sebagainya, tetapi kita juga nggak boleh kehilangan kesenian, berkebudayaan. Saya termasuk orang yang sama sekali tidak bisa melukis, tapi saya bisa melihat lukisan. Dan alhamdulillah saya juga udah keliling dunia melihat lukisan, berbagai lukisan, terutama lukisan-lukisan Indonesia sekarang banyak sekali yang bagus-bagus, yang sudah mendunia dan harganya juga luar biasa. Anak-anak muda sekarang ini yang kontemporer itu harganya sudah bisa bersaing pada tingkat dunia. Dan ini merupakan kebanggaan kita karena kita ini sebenarnya DNA kita. Jadi DNA kita ini adalah ekonomi kreatif. Iya. Nah, orang melukis, berkesenian, kalau kita lihat di ASEAN, kita ini termasuk yang unggul. Siapa kalau pelukis yang Anda kagumi di Indonesia, pelukis Indonesia siapa? Saya termasuk yang koleksi cukup banyak, misalnya ada Dirot. Dirot itu hampir semua lukisannya ada ikannya. Termasuk juga ada pelukis namanya Awiki. Oke. Yaitu pelukis Jawa Tengah tapi hidup besarnya di Bali. Oh di Bali ya. Nah ini pelukis yang ngelukisnya itu tebalnya hampir 18 cm. Kalau dilihat dari 1 meter lukisannya nggak nampak apa-apa. Tapi kemudian kalau kita mundur sampai dengan 3 meter baru nampak lukisannya. Nah Mas Pram ini sekarang ngomong lukisan udah cukup. Kita ngomong kerjaan nih ya. Ini perlu diketahui oleh hadirin hadirat semuanya. Beliau ini selama menjadi sekretaris kabinet, pejabat setingkat menteri, baru kali ini tampil di televisi. Hanya karena Tapi ini jujur ya, saya udah 4 tahun tidak pernah Benar, pernah sama sekali mau diundang ke. jadi ini bukan pencitraan ngomongnya, Bukan, benar bukan. ya? Jadi yang saya sampaikan tadi, dulu waktu menjadi anggota DPR, menjadi pimpinan DPR, itu taunya sedikit, tapi ngomongnya banyak. Oke. Seperti yang sekarang inilah. Iya. Nah, tapi begitu menjadi teman-teman sendiri disinggung nggak apa-apa. Yang pimpinan DPR kan terbatas. Oh iya, iya. Nah, kemudian ketika menjadi sekretaris kabinet, hampir semuanya tahu. Karena kepres, inpres, perpres dan sebagainya itu ada di kami sehingga lebih baik tidak ngomong. Oh, kalau surat-surat sertifikat gitu lewat Saskam juga Masa nggak? presiden kok sertifikat Bukan. kayak. Sertifikat lukisan misalnya. Enggak juga ya? Enggak, jadi semua surat pasti akan melalui kami berdua, Iya, Pak iya. Pratik dan saya. Pasti, nggak akan mungkin surat yang langsung ke presiden, nggak mungkin. Pasti ke kami berdua untuk diseleksi dan Oh sebagainya. jadi penting dong ya. Mas bisa dijelaskan nggak? Sekretaris kabinet itu apa sih? Jadi presiden itu mempunyai 2 sekretaris, 1 sekretaris negara, 1 sekretaris kabinet. Singkat cerita, yang sekretaris negara itu berkaitan dengan presiden sebagai kepala negara, sekretaris kabinet itu presiden sebagai kepala pemerintahan. Oke. Jadi hal yang berkaitan dengan manajemen sidang kabinet, hal yang berkaitan dengan keputusan pemerintahan itu yang mempersiapkan adalah sekretaris kabinet. Oke. Tapi hal yang berkaitan dengan hubungan antar negara, protokoler dan sebagainya adalah sekretaris negara. Jadi itu secara sederhana aja, walaupun
tentunya di antara dua ini pasti ada overlapping antara sekretaris negara dan kabinet. Dan alhamdulillah saya dengan Mas Pratik ini bisa membantu Pak Jokowi dengan baik karena kita berdua mempunyai chemical yang sama, mempunyai chemistry yang sama, dan kita juga bisa berbagi bersama-sama. Iya. Itu dia Mas Pramono Anung, kelihatan bersinar, gereng kayak gini itu gimana resepnya Mas? Ya karena bekerja dengan kegembiraan, dengan kesenangan, dengan kesungguhan, dan juga nggak pernah merasa bahwa itu menjadi beban. Sebab kalau melihat surat sehari 1.000 saja, katakanlah bayangin. dibagi dua, saya 500, Mas Pratik 500. Untuk membaca 1 menit aja sudah 500 menit. Itu dibaca beneran sama Iya harus Mas dibaca. Pram semua ya, dibaca Dan nggak boleh salah. Nggak diserahkan staf. Ya ada rumusnya. Ada rumusnya ya. Nanti kalau udah jadi seska Oh, baru ya. tahu. Kita ini antara disindir dengan doa itu beda tipis. Ya mudah-mudahan jadi doa ya kan. Mas Pram ini posisinya di Seskap jadi penting karena ya ada yang julukin istilahnya itu apa ya? Mentibu jilid 2. Mentibu. Apa itu? Menteri titipan ibu. Wah. Jilid 2, jilid 1-nya Mbak Puan, keduanya Mas Pram. Apa benar begitu sih Mas? Iya karena sehari-hari dengan presiden dan apapun Ibu Mega adalah ketua umum partai terbesar saat ini dan juga anggota fraksinya terbesar, harus ada komunikasi yang baik antara presiden dan PDI Perjuangan. Saya bertugas menjembatani. Nah, ini Kalau ada hal-hal soal yang kurang jembatan ini baik, penting ini. kalau ada hal-hal yang bisa menimbulkan distorsi, maka saya yang menjembatani. Oh. Jadi fungsinya mediator atau jembatan ini bukan malah memperjauh, tapi memperpendek, mendekatkan, menyamakan. Sehingga dengan demikian yang namanya pemimpin itu bisa mengambil keputusan dengan mudah dan gampang. Maka sejak saya menjadi penghubung relatif, Om Wai, hubungan Komunikasi presiden ya. dengan Ibu Mega, dengan partai sangat baik. Alhamdulillah. Sangat baik. Nah, maksud saya, kira-kira kalau untuk berpihak, kira-kira Mas Pram harus milih kemana nih kira-kira? Kan ada tuh, mau bosnya itu ke Pak Jokowi apa bosnya ke Bu Mega? Kalau sebagai sekretaris kabinet harus loyal, taat, patuh kepada presiden. Sebagai kader partai, taat, patuh kepada Bu Mega. Oh. Om Boy mau di mana? Lah, iya. Cuman masalahnya kan pernah nggak? Ya itu bukan rahasia umum kan. Kalau misalnya Bu Mega ada kepentingan apa-apa, nelpon Mas Pram, urusan iki. Nah, pernah nggak itu, Mas? Misalnya loh, nah ini cerita kan? Ya, Pram. pasti pernah. Nah, ya kan? Pasti pernah. Karena bagaimanapun hubungan pemerintahan, hubungan kepartean, hubungan personal itu kalau ada hal yang bisa dilakukan pasti kita lakukan. Tetapi apapun pasti akan saya laporkan kepada presiden. Karena nggak mungkin kita lakukan sendiri. Dan ini adalah membangun supaya ada keterbukaan. Dan apapun hasilnya juga saya laporkan ke Bu Mega. Maka kalau kita lihat sikap Ibu Mega dan juga sikap partai kepada Pak Jokowi adalah 1000% mendukung. Jadi ini ada pertanyaan sedikit nakal nih Mas Pram. Kalau Mas Pram dibilang bonekanya Bu Mega itu bener nggak sih itu sebenarnya? Orang ganteng gini kok dibilang boneka. Cerdas ya jawabannya ya. Ya kan? Nggak maksudnya kalau mauan Bu Mega itu selalu harus dipenuhi nggak sih? Enggak. Bu Mega adalah tokoh yang sudah kenyang. Beliau dilahirkan, betul-betul lahir sudah jadi anak presiden. Pengalamannya panjang. Dan beliau sangat rasional. Beliau adalah orang yang terbuka untuk kita berdiskusi, berdebat. Waduh, luar biasa. Aduh, ini sudah gak ada yang perlu ditanyakan lagi ya kira-kira ya. Yang lebih sensitif lagi dong. Apa lagi yang mau sensitif? Apa? Yang susah tanyanya yang Gak apa-apa, susah. gak apa-apa. Saya jawab. Serius pasti. nih? Serius. Yang susah saya jawab. Ini Mas Pram punya nggak sih? Punya jimat apa punya aji-aji nggak sih untuk? Saya punya lesung pipit. Oh iya. Dan lesung pipit ini yang membuat kita menjadi lebih menarik. Jimatnya itu aja. Oh gitu. Luar biasa. Mas Pram. Om Boy sampai terharu ya kan. Tapi ini kira-kira ada musik yang lagi nganggur nih kira-kira. Kalau Mas boleh Pram, saya mau nyanyi. Mau nyanyi lah? Boleh. Serius mau nyanyi. Tapi yang cakep suaranya. Tepuk tangan Mas Pramono Anung untuk nyanyi.